Dikocok-kocok, dikocok-kocok, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Mabok lagi. Mabok lagi. Judi lagi. Judi lagi. Sorry, gila ini ya, Mas Bro ya. Selamat cuan di PP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Tentunya teman-teman semua lagi pada mingguan dengan ngantongi uang PP. Mantap jaya tentunya. Wow, Mas Bro kok senang ya. Kalau Anda kemarin ngeh tahu nggak ngeh, bukan bukan itu jorok, ini ngeh. Anda ngeh nggak kemarin? Jadi yang kemarin mau scalping ya, swing lah 2 hari ya, sehari bahkan ya, itu kan malam di grup telegram ya saya kasih sinyal ini patternnya pattern bullish sayang, untuk daripada PP ini bendera jengking ya. Anda kalau mau masuk ratusan juta bahkan 1 M silahkan, tapi hanya untuk swing sementara aja, sehari 2 hari. Kalau sehari tembus sehari, kalau sehari nggak tembus 2 hari, karena ini saya yakin ini patternnya pattern bullish begitu. Tapi untuk swing sebentar saja ya, karena modal miliaran ya, jangan berani sampai untuk long ya. Kalau untuk long invest cukup 1, 2, 3 juta, beda. Harus ngerti bagaimana. Kalau Anda nggak paham saya menjelaskannya ya, malam kan banyak orang yang minta apa namanya sinyal. Malam kan banyak yang minta sinyal ya, saya kasih sinyal. Ini PP patternnya bendera jengking sayang. Kalau mau masuk, mau miliaran loss silakan bebas, tapi hanya waktunya untuk jangka pendek, dan nanti di TP semua yang modal miliaran itu biar ada cuan banyak ya. Nanti setelah naik kayak kondisi saat ini kemarin 0,016, sekarang 0,018, waktunya TP yang modal masuk ratusan bahkan miliaran. Ditinggalin yang sekitar 2 ataupun 3 juta saja udah cukup yang untuk long invest, nunggu Rp1 barangkali nanti jadi Rp1 ya untuk PP. Dan poin lainnya juga, kalau nggak salah jam 1 malam ya, saya keluar di grup Teleb itu ada sinyal lagi. Udah saya prediksi ini kalau mau masuk sekarang silakan, mau punya uang berapa masuk ya di koin Alquran. Saya tahu, saya berita cepat, saya uber saya dapat berita dulu bahwa Alquran itu ada koin yang progres, ada project yang progres maksudnya ya. Dan itu koin 43.000 ya, ATH-nya hanya harga 2.000 saja bro. Betul, pagi-pagi naik 200 perak lah. Wong itu harganya 2.000, berarti berapa itu? 10% dong. Ya kalau Anda masuk 1 M ya dapat berapa? 100 juta Anda cuma semalam. Masuk malam jam 12 pagi udah TP ya. Nggak ada 1 hari 1 malam, cuma 1 malam. Itu yang namanya trading. Di situ masuk malam udah cuan banyak Anda. Itu yang minta sinyal-sinyal trading. Sekarang saya akan bahas fundamental masalah koin PP ini ya. Nanti bantingan tetap masih bisa terjadi ya, kalau BTC nya banting, kalau enggak ya tetap terbang terus. Kalau saya sekarang harga berapapun untuk di PP saya nggak akan ambil pusing, saya akan masuk saja. Yang penting saya batasi untuk 3 juta, kan udah dapat 150 juta koin. Kalau nanti jadi 1,5 aja kan udah di atas 200 juta, udah cukup lah, nggak usah maruk. Ngapain maruk-maruk ya, santai aja. Saya udah kapok kalau di meme coin paling 1, 2, 3 juta, nggak kayak dulu ya 50 ya 100 masukkan semua, bikin bangkrut tahu nggak. Yang namanya PP coin ini yang saya pelajari, yang saya suka ya, ini market capnya agak lumayan naik-naik terus, itu pertama. Yang keduanya peredaran suplainya itu udah habis bro, 99,24% ya. Seperti Cardano aja baru 80, Matic 90%, ini udah beredar semua ya. Ya memang sekarang naik tinggi yang meme coin ya, saya jelaskan tentang meme coin ini sekarang kan naik tinggi. Akan tetapi itu bahaya sekali. Kita harus belajar betul, ngerti fundamentalnya. Walaupun kita harus mencari koin-koin yang enggak anonim kan susah. Kalau yang namanya Mijin Coin itu kan bisa dikatakan anonim semua. Bahkan sekelas Shiba Inu pun itu kan masih anonim. Itu kan Sitos itu kan nama samaran. Emang nama betulan nama samaran itu ya, itu masih anonim.
kalau memang anonim semua kita susah, ya kita harus pakai jurus lain, paling tidak satu yang sudah masuk Binance, market capnya sudah gede, ya antaranya PP dan Floki ini. Tapi kalau untuk meme coin saya nggak berani invest di situ. Kalau yang kemarin masuk di harga murah sekarang harga tinggi, ya silahkan Anda TP. Saya yakin pada waktu saat akan dibanting. Contohnya Dogecoin, Bob Doge, Raca, Breeze, banyak sekali. Kalau pertama-pertama ya iya lagi diangkat diangkat debtnya, tapi suatu saat pas kondisinya dibanting ya habis. Bantingnya gampang. Apa yang gampang dibanting? Kok bisa mengakibatkan gampang dibanting? Debtnya masih pegang barang banyak 12%, debtnya bebas jual kapan saja untuk koin meme koin. Peredaran suplainya masih dikit, ya belum ada airdropnya 25%. Ketika nanti ada airdrop, ya barang itu dapat airdrop otomatis kan jual. Para pemburu airdrop itu kan nggak modal, ya pasti akan dijual. Seperti waktu ada airdrop Raca itu kan pasti harganya turun dibanting karena yang dapat airdrop itu akan dijual. Nah ini mungkin nanti sama di meme coin yang udah saya baca websitenya itu, bahwa 12% debtnya bisa membuang itu barang kapan saja, artinya nggak ada bedanya dengan sell kontrak kayak Breeze itu. Terus ada airdropnya 25%. Pokoknya menurut saya kurang bagus untuk diinvestkan sampai setahun ke depan. Yang namanya koin itu kalau baru sebulan 2 bulan itu belum bisa dianalisa ke depan itu banyak perubahan, debtnya masih bener nggak, maling nggak, ya ribut nggak, investornya apa cabut scalpingan aja apa investor beneran yang sampai nanti tahun 2024 itu bisa dibaca dari sekarang ya. Kalau PP ini kelihatannya ditahan harganya, bahkan ini pandangan saya pribadi, saya punya feeling ini PP ini yang akan dibuat harga Rp1 lebih dan akan dijadikan long invest sampai bull market yang akan datang. Ini salah satunya saya yakin di PP. Nah kalau koin-koin yang lain seperti meme coin ini, perhitungan Mas Bro, ini koin hanya untuk sesaat, mainan paus, mainan whale itu untuk cari cuan sesaat, tapi nggak akan mungkin nanti sampai bull market. Tergantung nanti whale itu udah puas dia mau TP di mana, di bulan berapa. Itu loh. Jadi koin yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu belum bisa dianalisa secara mendetil karena kita historinya ke sana itu belum jelas. Beda kalau yang sudah 1 tahun, apalagi 4 tahun siklusnya, kuat nggak di bear market, masih bertahan dia nggak, investornya masih nahan, masih percaya nggak di situ, ya peredaran suplainya bagus nggak, itu di situ. Kalau ini kelihatan PP ini akan dijadikan sampai bull market yang akan datang, saya yakin. Tapi kalau yang meme coin tergantung nanti puasnya paus, kenyangnya paus, ya kapan waktunya akan di TP itu udah ada skenario perhitungan paus. Nanti di harga 2000 mungkin tak banting semua, nambah lagi, nambah orang FOMO. Yang jelas kan kalau udah cuan naik terus itu kan banyak yang nggak TP, nambah lagi itu orang kita seperti itu. Nah paus tuh punya target, ini harganya masih di bawah 1000, sayang ini membuat koin itu terkenal itu kan nggak semudah membalikkan telapak tangan, sudah kerja keras, jangan sampai nanti baru cuan dikit kemudian akan dihancurkan koin memek, kan enggak. Paling tidak nantilah, ini sekarang baru masih di bawah 1000, nantilah saya banting setelah harga 2000, itu bisa jadi ya, ataupun 1000, nggak ngerti. Semua permainan tergantung moodnya itu nanti buangnya di mana yang sudah diskenariokan sama itu ya. Kalau saya akan terfokus ada di PP ini yang makin naik tentunya ya, harganya makin naik, market capnya makin naik, yang mana ketika turun di bawah 7 triliun aja langsung diserok kembali. Dan yang perlu Anda perhatikan, saya pernah dengar ya, membaca artikel bahwa ada paus ETH yang memang jual ETH-nya akan dimasukkan ke PP. Cuma memang yang jadi persoalan, itu nggak bisa borong semua karena peredaran suplainya sudah hampir habis. Mereka itu cara ngambilnya nyicil.
ya, supaya dia dapat harga yang bagus. Ketika murah dia ambil dikit, nggak bisa banyak, nanti turun lagi ambil lagi dikit, turun lagi ambil lagi dikit. Kalau semua punya dana triliunan langsung dibuang ke sini, otomatis harganya tiba-tiba loncat ke atas tinggi banget, kan nanti banyak yang TP, kan dia rugi. Masalahnya kan kalau dia uang miliaran masukkan semua bahkan triliunan, itu kan order-order yang harga tinggi di atas itu kan akan kebabat habis, akan kejemput, maka harganya otomatis akan segera tergerak ke atas ya. Saya rasa paham untuk mengenai PP ini. Jadi Mas Bro itu sebetulnya ya, eh, analisa itu biasa. Saya juga main trading ya, cari rokok kopi ya. Ya nggak banyak lah, nyopet-nyopet 50, 100, 200, 500 ribu, itu pun modalnya ya bukan kecil ya. Paling enggak ya di atas 20, syukur-syukur 50 juta itu untuk mencari uang-uang receh yang jangka pendek, yang mana kalau uang besar itu kan di meme coin nggak berani banyak, paling sedikit, maksudnya nggak berani jangka panjang ya, kemudian langsung cuan 3%, 2%, 5% itu udah langsung TP. Yang penting ada 100, 200 ribu sikat aja. Itu nggak berani banyak-banyak karena udah trauma masa lalu, udah kapok. Yang namanya meme coin itu belum tentu semua di sana itu ada investornya. Contoh ini ya, ketika saya masuk di Raja itu kan dengan bilangnya nggak anonim. Waktu Raja itu kan saya berani di situ kan, katanya brilian 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 ya. Siapa yang nggak terkecoh, Mas Bro juga terkecoh ya. Yang mana katanya jadi project top 1 BSC Scan ya. Di situ ada MyMask, ada GZ juga ya, malah live di TV GZ wawancara sama MyMask mengenai koin Raja pada waktu itu heboh banget. Yang mana kalau MyMask itu sebagai apa yang punyanya daripada Raja, otomatis ada di belakang dia ada Elon ya. Nggak taunya cuma endorse saja, saya masuk uang banyak ya. Mungkin investornya cuma Mas Bro aja, mungkin yang lain banyakan scalping aja, TP semua dari harga 170 tiba-tiba turun-turun 100, saya serok lagi nafsu karena tadinya naik terus, turun lagi 50, serok lagi, waduh, tobat ini makin habis, kok 30 loh turun lagi, saya habiskan, saya jual semua, jual rugi itu di harga 25 perak, itu masih mending. Nah kalau sekarang gantung diri kali Mas Bro ya, sekarang harganya 1 rupiah bisa uang 100 juta tinggal 1 juta, nasib betul uang 100 juta tinggal 1 juta, itu kenyataan untuk di koin-koin yang baru. Jangan asal sembarangan. Tapi kalau PP ini kan kita lihat daripada candle RI-nya yang sudah saya bilang bolak-balik ini kan cuannya gede ya, masih besar, masih 2000-an%. Artinya kan banyak yang nggak dijual ketika masuk awal-awal pun dia nggak akan jual, pasti ini pause ya. Kalau ada yang jualan ya mungkin ya nggak akan turun harga. Kok sampai sekarang harga masih bertahan, kok sampai sekarang yang ngambil di bawah kok nggak dijual, padahal sudah untung ribuan %. Itu pasti bukan retail. Kalau retail kan hijau, lihat uang dikit kan, cuan dikit langsung heboh dijual ya. Kalau ini pasti well yang nahan, well yang sudah invest beli di bawah pun nggak akan jual. Mereka punya perhitungan ataupun punya strategi ataupun punya skenario ataupun punya target. Nanti targetnya kalau sudah 1,2 ataupun 2 rupiah, itu bisa saja untuk koin PP ini. Saya rasa penjelasan yang cukup panjang ya di hari Minggu ini mengenai koin PP. Burung Mas Bro juga selalu mengganggu saya, gede banget kalau lagi bikin video selalu ikut ngoceh ya. Yang punyanya ngoceh, burungnya ikut ngoceh. Untung bukan burung yang gantung itu ya, bahaya itu punya istri. Sudah mau tutup ada lawakan juga. Udah cukup ya, udah panjang lebar. Tentunya hari Minggu ini juga Anda lagi berlibur santai-santaian, pengantin baru lagi yang-yangan ya. Yang udah bangkotan jangan ikut yang-yangan, malu sama cucu udah tua. Yang-yangan, sun-sunan di depan apa namanya anaknya, di depan cucu ya, bahaya. Di sana di kamar mandi biar kelihatan cucu udah tua main yang-yangan kayak yang muda. Gantian yang muda dong, yang tua minggir. Candanya nggak bisa-bisa.
Saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak dosa, banyak salah, karena Mas Bro manusia biasa seperti aja, tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semangat, 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 cuan, cuan, cuan. Tetap PP yang akan jadikan kita 1, 2, 3 rupiah ya. Mudah-mudahan akan terkabul. Saling berdoa supaya cepat dikabulkan untuk RP1 yang sangkut-sangkut di koin lain, supaya diselamatkan oleh koin PP ini ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.